Ini adalah suasana pembukaan bimbingan manasik dan kesehatan haji. Ini adalah penyematan peserta bimbingan manasik dan kesehatan haji Rusak Islam Aisyah saat menanahkan kedok wakaf piatu bagi Rumah Sakit Islam Aisyah di daerah Mondorogo, Singosari. Ini pembacaan puisi oleh Dikana Yatim. Malam diawali sesat ini dengan bacaan talbiyah. Saya pandu, kemudian Bapak Ibu mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah senam kebugaran yang diperlukan bagi persiapan menunaikan ibadah haji. Kondisi ini sangat diperlukan karena haji sebagian besar ibadahnya dilakukan secara fisik. Ini adalah suasana bimbingan manasik yang diadakan secara berceramah. Sedang ini adalah tes kesehatan yang diperlukan untuk mengecek kesehatannya sudah bagus apa belum. Pengecekan dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, dibantu oleh beberapa perawat dan para medis. Ini adalah suntikan meningitis. Pemakaian alat-alat di pesawat terbang
Ini adalah suasana praktek bimbingan manasik di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Menyangkut cara berpakaian ihram, kita lanjutkan dengan berniat untuk umroh. Langsung kita berlatihan tawaf, kemudian kita teruskan dengan sa'i dan beberapa kaitan pelaksanaan ibadah antara lain tayammum. Perlu kami berikan gambaran terlebih dahulu. Setelah kita di ruangan ini mengikuti peragaan ihram, rakaat kedua, siang sudah selesai, kita berdoa kumpul tasam, minam, ada sesuatu dan pintu Ka'bah. Ini dimasukkan ke dalam biar praktis, biar sliver-slivernya ini tidak kelihatan, dimasukkan ke dalam. Nah, ini ditekan lagi ini. Nah, setelah itu ditekuk seperti sarungan. Saya ulang lagi. Ujung dipertemukan, ini ditarik. Setelah itu ini ditekuk. Mengapa ini harus berlipat ganda? Jawab sendiri. Ini berlipat ganda loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga ini dikeluarkan. Silakan. Ini seni saja. Yang penting aman. Dan Bapak Ibu kalau seandainya jangka agak panjang itu nggak akan ya bebas gitu. Jangka kemanapun bebas. Tapi kalau misalnya begini, seperti sarungan, tidak bisa. Jadi ini teknis saja. Yang paling aman selama ini adalah dengan cara begini. Dan setelah itu kita lipat, kemudian disangkuti. Nah, sabuk ini elastis, bisa diolor, bisa diumsret, jadi enak sekali. Nah, ini cara menggunakan pakaian ihram. Kemudian atasnya jadi bau yang sebelah sini kelihatan, yang sini tertutup. Ini kalau kita sedang melaksanakan ibadah-ibadah yang memang memerlukan kondisi seperti ini. Tapi kalau dalam kondisi yang biasa, ya bisa gini kan, jadi aman. Sebab yang paling dikhawatirkan kan itu. Yang bulan purnama, ya dulu, nggak tahu sekarang. Nah, nanti Bapak Ibu akan sampai kemudian tadi sudah disampaikan Pak Muflis, mikot kita mulai memakai ihram seperti ini dan niat umroh sejak di King Abdul Aziz. Bapak Ibu mohon untuk tidak terkecoh. Kalau sudah kita sepakati rombongan kita mikotnya di King Abdul Aziz, jangan terkecoh dengan fatwa yang lain. Sebab ibadah haji butuh keyakinan yang mantap, jangan ragu-ragu. Sebab sangat mungkin di Sukolilo nanti banyak kelompok-kelompok lain yang begitu di sana sudah Allah, insya Allah. Ini yang saya pakai dulu, tidak sampai lepas. Nanti kalau setelah beli, ibu jahitkan kembali di tikar sepatu sehingga bisa kuat, ya, bisa kuat. Jadi sandal seperti ini dilepas, taruh di sini. Atau kalau sekedar ini dipakai untuk lempar jumroh dan misalnya wukuf,
Bapak Ibu pakai sandal jepit biasa saja. Kalaupun hilang-hilang nggak masalah. Ditaruh di sini. Di tas ini jangan bawa macam-macam, akan digeledah, nggak boleh dibawa masuk ke masjidil. Botol aqua saja, kalau enggak botol sana dikeluarkan, dirampas. Ya, jadi tidak bisa bawa macam-macam. Bawa kalau sajadah rukuh boleh di sini, kalau sandal juga boleh. Itu saja. Setelah itu kita kalau kerepotan ditaruh di satu pintu yang Bapak Ibu yakin nanti enggak hilang. Tapi kalau enggak yakin, pakai aja di sini, enggak apa-apa. Dan kalau umroh, kalau tawaf ke Masjidil Haram, saya peringatkan jangan bawa uang banyak-banyak. Cukup uang yang bisa ditaruh di sini. Dan barangkali siapkan 1 rialan untuk orang-orang yang minta utang. Ya. Jadi mereka banyak orang-orang cacat netra, cacat hasta segala macam, ditaruh di sini aja. Bawa secukupnya, jangan bawa banyak-banyak. Ya. Pengalaman sudah menunjukkan banyak yang kecurian, kehilangan, utamanya di sumur Zam-Zam. Ya. Saya tidak mengatakan di sana ada mafia, itu enggak, cuman seringkali di sana yang sering terjadi kehilangan. Tatkala Bapak Ibu pergi, misalnya keluar di tamu, Bapak Ibu ini yang dulu patokan. Oh, ada supermarket, ada paten, ada ini aja. Oh, berarti nanti saya kembali. Kalau memang bingung, Pak, ini partelnya ini semua di sini, tinggal Pak. Setelah ketua rukun dan ketua rombongan melakukan dikasih, mengajukan larangan, Bapak Ibu akan dibantu untuk berangkat melaksanakan umroh. Labbainal hamda wan ni'mat laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaik. Rukun Syami itu lurus, Pak. Kira-kira saja. Siapa? Kira-kira saja dengan rukun Syami lurus. Sedangkan kalau mau memilih Babus Salam itu di arah Sami menyeberang Sultan Sami. Pada waktu kita mulai masuk ke Masjidil Haram, dianjurkan untuk melalui pintu Babus Salam atau Babul Fatah, yang dalam peragaan ini ditunjukkan dengan simulasi seperti gawang. Nah, pintu ini sebenarnya pada waktu zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang sudah dibuat pintu yang namanya Babus Salam. Pada waktu pertama kali umroh, sebaiknya ketua rombongan, ketua regu berperan di sini untuk mengatur jamaahnya agar tidak tercerai-berai, karena di situ misalkan banyak jamaah lain yang saling berdesakan pada waktu melakukan tawaf semacam ini. Nah, itu adalah bacaan saat pertama melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita, dan seterusnya. Pada waktu awal tawaf, sebaiknya ikuti putaran arus dan tidak menentang arus supaya tidak tertabrak oleh jamaah lain yang sedang melakukan tawaf. Injak garis coklat pertama kali tawaf. Langkah awal dengan kaki kanan baca Allahumma imanam bik wa tasdiqom bi kitabik wa wafa'am bi ahdik wa tiba'al li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi bukan begini, bukan bismillah Allahu Akbar begini, bukan. Bismillah Allahu Akbar. Perhatikan
Perhatikan. Jalan Allahumma. Cium tangan ya. Perhatikan. Bismillah Allahu Akbar. Cium tangan, langsung jalan. Cium tangan seperti kisbah. Imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyika. Sampai kita lepas nih. Kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Doa ini akhirati hasanah selalu dibaca khususnya setelah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Setelah itu dikecup, Bapak Ibu berangkat menuju langkah berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar sudah. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus tidak usah terpancang rukun, Bapak Ibu belum nyampe, tapi masih ada waktu. Doa lagi. Jalan lagi. Sampai di sini lambaikan tangan tanpa dikecup. Ini rukun teman. Kecup saja. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mencium Hajar Aswad. Di situ ada lubang kecil putih yang besarnya sama dengan besar kepala manusia. Bisa merapat gini terus, berjajar terus, ya, berjajar terus begini, sabar, ya, nggak begini, begitu sampai gini. Biasanya ibu-ibu bisa dikasih kesempatan oleh laskar, laki-lakinya disingkirkan, ibu-ibu ditelusur. Bisa begitu, ya. Terserah ibu mau pilih yang mana. Kalau ikut berdesak-desak, untuk ibu nampaknya riskan, untuk bapak mungkin berdesak-desak dari sana. Semakin dekat, semakin rapat manusia. Semakin jauh, semakin agak Bismillahirrahmanirrahim, agak berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim, sehingga orang sudah mulai berak longgar, keluarnya susah. Kalau melebar, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik. Kemarin ini adalah setelah tawaf dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat saja. Jangan berlama-lama. Setelah baca surat Al-Kafir pada rakaat pertama. Setelah baca surat Al-Ikhlas. Yang multazam. Sini multazam. Ya, di sini. Niatnya Bu, nggak sangat sunnah di sini. Nah, ini adalah bagaimana sebaiknya kita pada waktu masuk ke Hijr Ismail. Nah, dari pintu sana masuk, kita sholat 2 rakaat, berikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan sholat serupa karena tempatnya sempit. Diameter ini kira-kira antara 5 meter, setengah lingkaran bentuknya. Menuju air zam-zam. Tabrak sesama kita nggak apa-apa. Kalau ketabrak lagi tidak ada sholat sunnah apapun. Saya masih menyaksikan badi cuci, kemudian ya, jarak 10 meter sudah ada tong-tong bahkan lebih besar dari ini. Langsung diminum. Perhatikan cara minum yang dianjurkan oleh Nabi. Jangan sekali teguk, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk, ambil napas, teguk lagi, ambil napas, dihabiskan. Setelah itu baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'. Ini adalah praktek beberapa rombongan yang lain. wa
Diinjak Bu. Diinjak talinya. Ini rukun yang ini. Kenapa? Ya, nah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tindakan kaki laki ke garis coklat. Lakukan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak, ya. Setelah minum air zam-zam, kita akan mulai sa'i, dimulai dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali putaran, dari Marwah ke Sofa 1 kali juga, sehingga kalau 7 kali putaran ini akan berakhir di Bukit Marwah. Nah, perhatikan pada waktu melalui lampu hijau, kita bagi bapak-bapak dianjurkan untuk lari-lari kecil, bagi ibu-ibu tidak. Jadi saya mulai dari sini ya Pak ya. Di sini sudah mulai lari-lari kecil. Sampai di sini berhenti. Apa? Tidak usah lari lagi, bukan berhenti. Tidak usah lagi jalan biasa. Jalan biasa sampai di bukit. Saat mendaki seperti tadi, saat mendaki kita baca Inna sofa wal marwata misalnya terus sampai di atas Bukit Marwah. Di atas Bukit Marwah Bapak Ibu berdua menghadap Ka'bah. Seperti jualan ini. Setelah itu Bapak turun lagi. Ini sudah satu itunya. Sekarang menuju hitungan kedua, Marwah ke sofa. Nah, Bapak Ibu setelah sampai di garis lampu hijau lari selesai. Nah, sampai di sini kan seakan-akan mendaki. Terus setelah sampai di atas bukit dua. Nah, terus lagi menuju ini ke. Ya. Jadi tadi sudah. Ya, jadi Bapak nanti kalau mau praktek, jadi ini anggap saja ini jalur menuju Marwah, sana Marwah menuju Sofa, di tengah-tengah ini untuk kursi roda. Monggo, beberapa orang ikuti saya, 5 orang saja dulu, ya. Atau 5 berjajar terus, monggo jalan-jalan. Nanti kita sudah mulai Sofa ini, mulai sa'i kita ini, nah, langsung kita lari no bimbing, waktu ya itu bahasa lari, itu jalan biasa saja. Nah, sampai di garis hijau sini, jalan biasa ini. Seakan kita mendaki baca dengan Sofa,
Nah, di Bukit Marwah tahallul dilakukan dengan ditandai dengan menggunting rambut minimal 3 helai oleh orang yang bertahallul sebaiknya. Nah, ini adalah simulasi pelemparan jamroh. Hari pertama 7 lemparan untuk jamroh akobah, hari kedua 7 untuk ula, 7 untuk wusta, 7 untuk akobah. Ini dilakukan sampai tanggal 12 bagi mereka yang nafar awal, sedang yang nafar sani sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah suasana halal bihalal bagi calon jamaah haji dan seluruh jamaah haji yang tergabung di dalam Persaudaraan Haji Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Sedang ini adalah suasana pelepasan calon jamaah haji yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Madya Malang di Stadion Gajayana yang dibarengi dengan acara pengajian akbar. Pada saat ini yang sebagai pembicaranya adalah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita yakini telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah. Tahun 1996. Begitu besar antusiasme masyarakat Kota Madya Malang yang akan melepas jamaah calon jamaah haji. Nah, ini adalah Wali Kota Madya Malang, Bapak Susanto, yang akan mengucapkan selamat jalan kepada para calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji. Saya bersyukur, saya bangga, dan saya terharu. Sekarang mari kita lihat dalam makronya sebelum memasuki Kota Madya Malang. Ada 2 nikmat terbesar dalam hidup kita. Ini adalah hadrah yang dibawakan oleh Majelis Taklim Kota Madya Malang. Sedang ini adalah suasana pelepasan jamaah pada saat pemberangkatan di Stadion Gajayana yang diantarkan oleh seluruh keluarga, teman, dan andai tolan. Beberapa keluarga melepaskan salah satu keluarga atau beberapa jamaah dari keluarganya yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dengan diiringi derayan air mata, talbiyah, dan sebagainya, calon jamaah dilepas oleh seluruh keluarganya. Nampak Wali Kota Madya dengan Pak Ada. Ini adalah asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jamaah akan tinggal di sini kira-kira paling lama 36 jam. Di asrama ini para jamaah akan
memperoleh paspor living cost yang besarnya pada tahun 1996 adalah 1.500 real setiap jamaah. Jamaah akan diterima di ruang penerimaan. Nantinya di sini akan dicek satu persatu dengan memperoleh penjelasan dari petugas haji. Ini adalah bagian pabean yang akan memberikan stiker setelah diperiksa apakah ada barang-barang yang membahayakan atau tidak, atau yang terlarang di Arab Saudi. Sedang ini adalah kamar kecil di asrama haji. Nah, ini adalah beberapa jamaah yang berangkat menuju ke lapangan terbang Juanda. Dokumen kesehatan ini perlu diisi oleh jamaah untuk memberikan rincian jenis obat yang dibawa. Sedang ini adalah beberapa ketua rombongan dan ketua regu yang menerima tanda-tanda peserta. Para jamaah siap-siap untuk menerima paspor, tiket pesawat, dan uang living cost, uang bekal selama di tanah suci, dikumpulkan dan diberikan penjelasan oleh para tugas. Sedang ini adalah petugas imigrasi. Yang ini adalah petugas Garuda Indonesia Airways yang akan memberikan tiket dan nomor tempat duduk kita, di mana tempat kita akan kursi yang akan kita tempati. Setelah menerima dokumen ini, paspor, tiket sebaiknya masukkan ke dalam tas yang telah disediakan semacam ini. Setelah di pesawat, pramugari akan membagikan minuman dan makanan. Nah, makanan semacam ini akan diberikan sepanjang perjalanan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan makanan ini? Sebaiknya ini adalah sendok, garpu, dan pisau yang dibuat dari plastik yang dibungkus di dalam kertas tisu. Tisunya sebaiknya kita tempatkan atau kita beber di atas perut atau paha kita untuk menghindari barangkali apa yang kita makan jatuh, supaya tidak kotor. Nah, bagaimana cara kita buka? Buka aluminium foil. Nah, biasanya nasi yang ada di dalam kotak semacam ini masih panas. Biarkan sebentar sampai dingin, kemudian kita makan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan bahwa calon jamaah haji ini adalah sudah berpakaian ikhram, setengah ikhram sebenarnya, karena mereka akan sebagian ada yang mikot di pesawat terbang, sebagian ada yang mengambil mikot di Jeddah. Yang nampak ini adalah tombol-tombol yang berada di sandaran tangan kita di tempat duduk. Nah, itu adalah untuk menghubungi kanal radio. Nah, ini adalah earphone. Bagaimana cara kita menggunakan?
Nah, ini adalah untuk menggunakan lampu baca. Nah, lampu bacanya akan nyala. Tombol yang ditekan itu adalah untuk sandaran kursi. Yang nampak di sini adalah dapur di dalam pesawat terbang. Nah, ini adalah bagasi. Bagaimana cara kita menutup dan membuka? Kita lihat, ditutup, ditekan. Nah, kita buka, kita tekan tombolnya, kemudian kita angkat. Kita tekan saja, akan menutup dengan sendirinya. Beberapa jamaah sedang mengumpulkan uang paksis yang akan diperlukan untuk dana-dana taktis. Ini adalah pramugari yang berasal dari pesawat MD-11. Stang ini adalah toilet, kamar mandi, kamar kecil. Di dalam kamar kecil ini etikanya tidak diperbolehkan untuk merokok dan membuang tisu di dalam kloset, karena sampah-sampah yang kita pakai, habis kita pakai, dibuang di dalam plastik yang telah sediakan. Ini adalah slot untuk toilet tersebut. Kalau kosong akan bertanda hijau. Kalau berisi, nah tanda hijau nampak. Kalau berisi orang di dalamnya, tanda hijau itu akan berubah jadi merah. Ini adalah kloset yang kita pergunakan. Bagaimana cara kita buka? Hampir sama dengan kloset-kloset yang ada di rumah tangga. Ini adalah klosetnya. Dilarang membuang sampah di dalam kloset. Stang ini adalah alat pemadam kebakaran. Stang ini adalah pilot MD-11. Pramugari sedang menghitung kartu yang telah terkumpul dari para jamaah. Nah, nampak di situ toilet ini bertanda merah, berarti di dalamnya ada orang. Nah, ini berarti kosong. Bagaimana kita menggunakan? Mari kita lihat bersama. Nah, ini adalah menggunakan tombol untuk wastafel. Tekan, akan keluar airnya. Nah, ini adalah plastik sampah. Tempat sampah-sampah dibuang tidak diperbolehkan dibuang di kloset, tapi dibuanglah di kantong plastik yang setelah disediakan. Ini adalah tisu yang kita pergunakan. Kemudian setelah selesai kita buang di sampah semacam itu. Ini adalah cara menggunakan bagasi. Bagaimana membukanya? Kita taruh barangnya, kita tutup, tekan saja. Kita selesai. Stang ini adalah alat-alat komunikasi yang khusus dipergunakan bagi pramugari dan pilot pesawat yang ada di kokpit. Kita asal tahu saja terhadap alat ini, tidak perlu kita coba-coba untuk menghubungi, karena kalau kita menggunakan peralatan ini maka akan merusak tatanan yang ada di dalam pesawat ini. Adalah jendela. Bagaimana cara menutupnya dan membukanya? Stang ini adalah bagaimana penggunaan tombol-tombol lebih rinci lagi. Adalah tombol untuk lampu baca. Kalau kita tekan lampu nyala, terang, gelap, terang, mati lagi. Kalau ditekan. Stang ini adalah earphone yang diletakkan di kantong di depan kita. Kita buka,
cocokkan tombol yang sudah disediakan ke dalam soket yang sudah disediakan, kemudian bagian speakernya kita pasang di telinga kita. Stang ini adalah tempat pembuangan kotoran. Mungkin saja barangkali kita muntah pada saat berada di pesawat karena tidak tahan. Setelah kita pergunakan, nanti kita tutup karena di situ ada kawat. Nah, bagaimana cara menutupnya? Lihat, ditekuk, dilipat. Nah, di situ akan rapi karena di situ ada kawat kecil gitu yang bisa menutup secara kuat. Kita buang di dalam kantong situ boleh, di tempat yang disediakan. Ini adalah cara penggunaan tempat sandaran kursi. Ini adalah kursinya masih dalam posisi maju. Tekan tombolnya. Nah, tekan sementara punggung kita menekan ke belakang. Nah, punggung kita menekan ke belakang, dia akan bergerak ke belakang. Stang ini adalah makanan kecil yang disediakan oleh Garuda untuk kita makan. Di situ boleh, kita bawa juga boleh. Sedang di sini adalah para jamaah sedang menikmati makanan yang sudah disediakan. Minuman ini boleh kita minta berkali-kali selama kita masih kuat dan membutuhkan. Ini adalah suasana persiapan untuk melakukan niat umroh bagi beberapa jamaah yang akan berniat umroh di dalam pesawat. Kita lihat suasananya. Karena ini adalah dilakukan pada gelombang kedua haji ini, sehingga kita langsung menuju ke Mekah dulu. Setelah sampai di Jeddah, kita menuju ke Mekah yang jaraknya kira-kira 30 km. Ini adalah suasana perjalanan dari Jeddah, lapangan terbang Jeddah King Abdul Aziz ke Mekah. Ini adalah jalan-jalan yang sekitar Mekah. Jalan ini luas dan lebar seperti jalan tol di Indonesia. Yang nampak di sini adalah kilang-kilang minyak. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki kota Mekah. Hampir semua jalan di Mekah ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang ditata rapi. Setiap pohon ada satu keran, karena keran air ini untuk menyirami pohon-pohon itu. Yang airnya diambilkan dari air laut yang ditawarkan. Ini adalah suasana kota di daerah Misfalah. Ini adalah kita akan masuk ke terowongan. Selama di Mekah kita akan tinggal, jamaah akan tinggal yang melakukan haji umrah biasa akan tinggal di sini sekitar 24 atau 25 hari. Setelah itu kita akan melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini adalah terowongan, merupakan terowongan terpanjang di kota Mekah. Sekarang ini kita sedang menuju ke kota Mina. Pada saat-saat semacam gini kita bisa melakukan pada saat senggang, yang biasanya kita melakukan ini yang namanya ziarah. Ini adalah suasana kota Mina yang ramainya pada saat-saat hari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau 13 Hijriah. Selain itu masih sepi.
Ini adalah daerah Ajiziyah. Ajiziyah ini letaknya dekat dengan Mina, tempat kita melempar jamroh. Kota Mina dikelilingi oleh 2 buah gunung. Yang nampak di situ panjang itu adalah tempat jalan kakinya orang yang menuju ke pelemparan jamroh. Bagi pejalan kaki akan lewat di bawah semacam tenda itu. Nah, ini adalah tempat pelemparan jamroh. Ini adalah tempat jalan kaki orang yang menuju ke tempat pelemparan jamroh atau pedestrian. Ini adalah gunung yang mengelilingi kota Mina. Nah, ini adalah tempat pelemparan jamroh. Nampak di situ bundar itu adalah jamroh ula. Nah, ini adalah jalan menuju ke atas karena tempat pelemparan ini terdiri atas 2 lantai. Ini adalah tempat pelemparan jamroh, jalan menuju ke tempat pelemparan jamroh. Ini adalah rumah-rumah yang berada di sekitar kota Mina. Pada waktu di Mekah, dokter akan selalu mengamati jamaahnya untuk apakah jamaah ada yang sakit atau tidak. Ini adalah suasana pengajian di kota Mekah. Salah satu masjid yaitu Masjid Al-Baqi Al-Bukhari di daerah Misfalah. Ini jamaah sedang pulang. Yang nampak di sini adalah salah satu maktab di kota Mekah. Satu ruang biasanya dihuni oleh 8-10 orang. Roti semacam ini bisa kita beli di daerah Mekah, di kota Mekah ini dengan harga 1 real. Beginilah orang-orang antri untuk membeli roti semacam ini. Sedang ini adalah tangki penyaplai air yang ditawarkan dari air laut. Setelah itu dimasukkan dalam selang-selang, masuk ke maktab-maktab kita. Karena para jamaah dari Turki sedang membeli roti ini. Sedang yang nampak itu adalah para penghuni, dan ini adalah penjual makanan Indonesia. Mereka adalah berasal dari orang-orang Indonesia. Ini adalah suasana ujung-ujung jalan di kota Mekah. Setiap ujung jalan mesti ada taman-taman yang indah semacam dan tertata rapi. Di tengah jalan juga begitu, banyak pohon-pohon. Jamaah haji sedang menuju ke Jabal Thur. Tempat ini pernah tempat bersejarah pada waktu Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tinggal di sini selama
3 hari 3 malam. Pada saat itu kaum Quraisy mengejar Nabi yang tinggal di dalam gua ini. Ziarah-ziarah semacam ini perlu dilakukan oleh jamaah untuk mengenang sejarah Nabi Muhammad gitu. Jalan-jalannya begitu bagus. Kita akan menuju ke Arafah. Di sini terdapat Jabal Rahmah dan sebagai pusat kegiatan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah nampak daerah Arafah yang sudah banyak pohon-pohon di situ. Insya Allah dalam 10 atau 15 tahun lagi barangkali Arafah ini akan berubah menjadi hutan. Nah, nampak hijau-hijau itu adalah pohon-pohon yang tertata rapi. Yang nampak di latar gambar ini itu adalah Jabal Rahmah. Nah, nampak di sini tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kita bisa berkunjung ke sini, naik ke atas, sebaiknya melalui tangga dan naik unta semacam ini dengan membayar 10 real. Untuk berpose bayar 10 real, 2 menit turun lagi. Nah, ini adalah Jabal Rahmah yang dikunjungi oleh para calon jamaah haji. Sebaiknya para jamaah kalau mau naik ke Jabal Rahmah ini lewati tangga yang telah disediakan. Pemandangan semacam ini akan banyak kita temui di Mekah dan Madinah. Ini adalah suasana Arafah, Mas Ian. Ini adalah tempat pembantaian hewan-hewan kurban atau dam. Suasana menjelang wukuf di Arafah, banyak kemah-kemah yang ada di Arafah ini. Nampak semacam itu. Arafah dipenuhi oleh kemah-kemah. Di kemah Arafah ini bagi ONH biasa tidak menggunakan AC atau kipas angin. Nah, ini adalah kita sedang berada di pelemparan jamroh. Yang nampak di situ adalah jamroh ula. Kita bisa mengambil foto di sini pada saat-saat senggang. Pada saat ziarah semacam gini kita bisa. Ini adalah jamroh ula. Di sini ada 3, wusta dan akobah, yang pada tanggal 11, 12 akan kita lempar sebanyak 7 kali untuk ula.
Sedang ini tadi adalah jamroh Aqobah. Tempat pelemparan ini terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama dan lantai kedua. Nah, ini adalah jamroh Aqobah. Yang kita lempar adalah satu sisi yang menghadap ke sini, ini menghadap ke lensa. Yang kita lempar pada tanggal 10, 11, 12 yang nafal, bagi yang nafal awal, dan ditambah dengan 13 pada mereka yang melakukan nafar sani. Ini adalah rambu-rambu menuju ke tempat pelemparan jamroh. Ini adalah terowongan Mina yang pada tahun 90 pernah menelan kurban jamaah haji. Di antaranya adalah ratusan jamaah dari Indonesia. Ini adalah masjid tempat mikot kita, tempat mikot beberapa jamaah, namanya Masjid Cikronah. Di samping Masjid Cikronah sebagai tempat mikot juga ada Masjid Tanim. Sebentar lagi kita akan menuju ke sana. Ini adalah jalan-jalan sedang ini adalah pasar hewan, pasar kurban. Di sini banyak dijual unta, kambing, dan sebagian sapi. Sapi sebagian kecil saja di daerah ini. Ini adalah Jabal Nur yang nampak di sini. Di situ terdapat Gua Hira. Ini adalah makam Ma'la. Yang nampak 2 menara itu adalah Masjid Tanim sebagai salah satu tempat mikot. Ini adalah Masjid Tanim. Ini adalah Masjid Tanim lebih dekat lagi.